Itu si Somat yang bilang ya, bukan saya teman-teman ya. Ya, makanya ketika saya mengartikan Al-Quran yang di dalamnya banyak pembunuhan itu ya, itu saya ogah tanya ke Sutat. Karena kalau kita tanya ke Sutat, udah nggak sama dengan apa yang kita temukan. Loh, ada terjemahan sedemikian ngeri, bun Laura bla 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 bla. Itu kan ngeri kita membacanya loh. Lah kok ada seperti ini di Al-Quran? Nah itu kalau saya tanya ke Sutat, maka Sutat akan membelok-belokkan otak saya. Begini maksudnya, begini maksudnya, begini maksudnya. Dan akhirnya saya tidak akan semerdeka seperti saat ini. Tuh loh. Terjadi di Kristen seperti itu. Karena orang-orang yang naik di Edis itu, sebetulnya mereka udah yang naik itu ya, udah kena sedikit-sedikit sebetulnya. Apa istilahnya? Ya dapat petunjuk lah sedikit dari Tuhan. Ya. Ya. Satu dia akan mikir. Pertama. Satu kali naik di Edis TV atau mendengar ngamuk-ngamuk. Dua kali mendengar atau naik di Edis TV manggut-manggut. Ketiga kali mikir nih, baca-baca. Keempat kali kagak bisa tidur tiap malam. Kelima kali datang ke gereja jajal-jajal. Coba-coba. Gitu ya. Satu, ngamuk-ngamuk. Wah, nggak bisa nih begini nih ya, penghujat ya. Kedua, mulai manggut-manggut. Oh iya ya. Ketiga, belajar. Keempat, nggak bisa tidur tuh tiap malam, bolak-balik. Kelima, coba-coba datangin gereja. Makanya ya, kita lanjut teman-teman. Silakan Kak, silakan. Silakan. Ketika apa nih? Mana? Ketika apa? Otak saya udah kayak apa? Maslak juga. Yang penting kakak udah merdeka ya. Iya. Bayangin ya, laki-laki yang matanya jelalatan, perempuan yang disalahin. Sadar nggak sih ya, laki-laki yang jelalatan matanya, bernafsuan ya, nafsuan. Itu perempuan yang disalahin. Makanya perempuan ditutup kayak toples ya, lengannya kelihatan ditutupin, ntar aurat. Iya, harus pakai deker. Itu saya dulu pakai kaos kaki. Makanya kaos kaki ya. Terus makanya kalau merenang sekarang itu cepat kotor karena berenangnya pakai baju semua. Sekalian nyuci baju di kolam renang. Coba deh lihat ya, muslim ibu-ibu kalau berenang. Sekalian nyuci baju. Iya, sekalian nyuci baju. Jadi sekalian nih nyuci baju ya, sopan lalu sekalian nyuci baju. Kolam renang seminggu sekali dikuras, akhirnya tiap hari dikuras. Coba teman-teman kalau nggak percaya deh, perhatiin deh kalau misalnya kolam renang ya, tempat rekreasi itu cepet butek airnya. Ada yang kelunturan ya, kena lunturan bajunya. Ada yang ya udah deh kalau kita ceritain ntar ini ya. Udah pokoknya kalau ke kolam renang sekalian nyuci baju.
Masa iya, coba Cek Nani ya, ke tempat rekreasi yang ada kolam renangnya deh. Semua pakai baju, ibu-ibunya ya. Sekalian nyuci baju kan saya bilang, sekalian nyuci baju. Ayo kita lanjut ya, kita Ini lanjut. tuh Anda itu melawan arus gitu loh. Ayo silakan, silakan. Enggak. Dipanggil Muhdi boleh loh. Dipanggil Muhdi. Dipanggil Gini, Sakali. bolehkah Allah dipanggil sebagai Bapak? Itu kan bahasa Indonesia ya. Enggak bisa kalau bahasa Indonesia. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Aduh, berat ini Masuk, memang mereka ini. Demi bohong-bohongin diri sendiri, akhirnya Enggak. bohongin orang lain. Dengar, Dipanggil Presiden ya. tadi Dipanggil Anda Presiden. katakan boleh, Bang Hasan. Tadi Anda katakan boleh, sekarang nggak boleh. Yang tidak boleh diterjemahkan menurut versi Indonesia gitu mungkin kurang pas. Sebenarnya Oke. boleh tapi kurang gitu. Kurang Apa- pas saja. Kalau misalnya Allah kita panggil Bapak, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya telah kafirlah orang yang katakan Allah mempunyai anak, mati Allah dari mempunyai anak, betul? Iya seperti Rumput kitab sendiri suci. kan? Bang, kenapa sih kita ini diskusi itu jadi bohong-bohongin diri sendiri? Kenapa Anda tidak pede dengan agama Anda? Kenapa Bukan Anda tidak. itu kenapa Anda itu ngemis bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhan kami? Bukan gitu Bang. Bahwa Gimana? Anda Sang Khalik Allah ya muhyi itu Anda interpretasikan menurut Anda dan kami berbeda di situ. Itu saja. Bukan itu, Termasuk Bang. Yang saya perintah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Bapa kami yang di surga. Berarti Allah pun bisa dipanggil Bapak dan Anda tadi bilang iya, lalu Anda koreksi lagi bukan. Kalau Anda bilang iya, Tetapi Allah bagaimana dengan Gini, ayat gini. yang mengatakan Allah- Maha Suci Allah dari mempunyai anak? Gini Bang, saya jelaskan ya. Allah sejauh ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Allah. Persis Bang. kayak ngomong sama Romo Allah. Cafe ini. Ya udah Bang, Abang diskusi dulu sama pohon kelapa lah. Kalau begini, ya, Abang diskusi sama pohon kelapa dulu sana. Susah teman-teman ya. Ya, kebun sawit. Selamat siang. Halo, Beda selamat emang siang. kalau di sini. Oh ibu, ya salam Bu. Selamat siang. Islam Kristen Bu. Oh, mungkin saya nggak memberikan identitas Islam Muslim, cuma saya mengamatin. Ya silakan. Ngamatin tentang apa Bu? Oh iya, Bang Host ya. Ini Bang Hostnya tadi ya. Tadi ada Iya, saya. pernyataan dari awalnya pertanyaan, apakah Bapak yang di surga itu sama dengan Allah. Allah gitu kan? Ya, ya. Boleh diulang Bang ya barangkali. Terus ada jawaban dari Pak siapa tadi katakan? Ya, boleh katanya. Iya, saya masuk soalnya. Boleh diulang Bang ya? Oke, kita ulang ya. Sebentar ya. Simak Bu ya. Berarti kalau seperti ini kan saya lebih ngerti. Berarti kalian ini ingin memperkenalkan Tuhan kami sendiri, bukan memperkenalkan Tuhan negeri Arab, betul? Betul nggak? Oke, saya tanya sebenarnya. Tuhan itu tidak Sebentar benar. Bang, tenang Bang, tenang. Abis ini Anda akan Pak ngomong. ini, Gini Bang, Tuhan itu benarkah? tidak benar. Tenang, Bang. Bolehkah memanggil Allah yang dikenalkan oleh Muhammad, yang kalian gembar-gemborkan itu sebagai Bapak?
Ya, saya luruskan bahwa Allah itu tidak punya negeri tadi ya, tidak punya negeri Arab ataupun Mau saya Israel, tunjukkan bukan. ayatnya? Mau saya tunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah? Enggak, Allah itu tidak punya negeri. Dikatakan di dalam Quran Allah itu Tuhan negeri Mekah. Astaga. Apakah Anda tidak percaya lagi dengan Quran, Bang? Mana ayatnya, Bang? Mungkin abang salah. Astaga, udah saya bilang makanya mereka ini. Baik, saya balikan kamera saya. Luar biasa, saudara-saudara. Sebentar. Bentar ya. Itu tertulis di dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Coba Anda yang baca, Bang. Kalau saya yang baca nanti cuma saya yang ngerti Quran di dunia ini. Silakan. Aku Ini mata saya kurang ini ya. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Oke, dikatakan apa? Tuhan apa? Aku di Tuhan negeri apa dia? nggak jelas itu, coba abang aja yang baca. Astaga. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Maksudnya adalah negeri Mekah. Siapa Tuhan negeri Mekah itu? Yaitu Allah. Pertanyaan saya, benarkah Allah adalah Tuhan dari negeri Mekah itu? Tuhan sesembahan orang Mekah itu? Betul atau salah? Ini perlu kajian dari tafsirnya. Perlu kita lihat tafsirnya dulu ya, Bang. Mulai. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Maaf, abang, Berat, sebentar. saudara-saudara. Ya, Abang, ya Bu. Ya, maaf yang barusan yang katakan angel-angel. Saya ngamatin ya. Sesungguhnya yang dimaksudkan itu benar seperti yang Bapak Cap Kanal itu mengatakan bahwa itu perlu terjemahan yang secara khusus. Jadi memang artinya itu perlu ada secara detail keterjemahannya yang secara khusus, tetapi yang dimaksud tentunya Allah seluruh alam yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan Allah di situ mungkin yang tercantum di dalam Al-Qur'an itu Allah seluruh alam, jadi dunia dan akhirat itu. ya jadi terjemahan dari Kemenak itu salah. Saya kurang tahu kalau ada Kemenap baru memunculkan tahun berapa Kemenap itu? Ada kira-kira 1000 tahun yang lalu, karena Al-Quran itu kalau nggak keliru 1000 tahun yang lalu, 1400 ya. tahun yang lalu. Kemenapnya udah ada 1000 tahun yang lalu terjemahannya. 1924, Mbak. Sebelumnya nggak Enggak. ada Al-Quran macam tuh semua. Iya, maksudnya Ibu, apakah yang ditafsirkan oleh Kemenap itu, Kemenap yang mengatakan itu, adakah ribuan tahun sudah belum ya? Kalau belum, masih ini. Al-Quran kan 1400 tahun yang lalu ya. Udah lagi. Jadi menurut Ibu Kemenak itu nggak belajar agama Islam gitu? Enggak, saya enggak mengatakan seperti itu. Karena untuk menjawab pernyataan Bapak yang katakan tadi bahwa Tuhannya Allah yang di surga itu sama dengan yang di dunia ini, itu bukan hanya orang Arab, itu memang ditujukan untuk seluruh alam. Ayatnya seperti itu. Iya, memang untuk memahami menerjemahkan yang disebutkan Bang siapa tadi di surah apa dan ayat berapa, memang itu perlu ada ahlinya yang menerjemahkan dalam hal ini. Itu ibu harus bedakan antara terjemahan dengan penafsiran. Yang dilakukan oleh Kemenak itu adalah menerjemahkan, bukan menafsirkan. Paham nggak sampai sini, Bu? Coba Ibu,
Ibu buka ayatnya deh Bu, An-Anal 91 coba Bu. Jadi Ibu selama ini pakai apa nih mengerti Al-Qur'annya? Nekat yang nyata. Ayo Bu, ya. Nih saya bacain ya. Dibuka Bu, dibuka. Ibu surah apa Quran tadi? ada nggak Ibu? An-Nal apa nih ya? Sebentar, saya sebutnya susah nih ya. Saya tulis saja di chat deh, takut salah sebut saya. Jadi berapa lagi? Apa tuh sebutannya? Coba Gema bacain Gema. Namas ayat 91. Iya, coba Bu. Coba yang keras Bu ya, bacanya ya. Bapak aja yang bacanya. Oke, nih pelan-pelan nih. Sesungguhnya aku dalam kurung Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Ibu kalau saya bacain ibu ntar nggak ngerti-ngerti. Coba deh ibu deh, buka deh. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kalau memang itu salah, ibu bisa menjelaskan gitu. Coba Bu. Jujur saya bukan ahlinya sih ya. Seandainya ahlinya yang berbicara di sini, mungkin ini akan lebih oke barangkali. Ibu, walaupun ibu bukan ahlinya, ibu kan bisa baca bahasa Indonesia. Betul? Betul nggak Bu? Bahasa Indonesia sih betul, saya juga bisa bahasa Indonesia, tetapi untuk Iya. terjemahan saya bukan ahlinya sih. Iya, oh, jadi itu kan terjemahannya dari Kementerian Agama. Kementerian Agama itu belajar Al-Quran apa enggak? Ya pastilah dipelajari Wah, semua. pastilah. Jadi ibu setuju terjemahannya seperti itu kan? Setuju nggak? Saya tidak mengatakan setuju, kecuali itu disampaikan dikaji oleh beberapa ahli ya, yang memang udah objektif. Kalau seperti kalau seperti rom seperti ini kan kita masih belum final begitu bagi saya. Enggak, makanya kan saya bilang ibu buka Al-Quran yang saya kasih tunjuk suratnya. Jadi ibu bisa baca. Kalau saya bacain nanti wah dipotong-potong atau ditambah-tambahin. Coba ibu, kan saya bilang ibu baca sendiri ya supaya ibu bisa paham. Coba dibaca deh, belajar baca lah. Coba baca. Itu kan bukan terjemahan dari saya, terjemahan dari Kemenak. Nah, masalah kajian, ibu nanti tanya sama Ustadz deh ya. Kok seperti ini nih Kemenak begitu. Yang terpenting terjemahannya seperti itulah. Coba ibu bacalah. Suratnya saya udah kasih tunjuk ya. Saya entar kepleset lagi nih sebutin nama suratnya nih. Saya chat aja tuh Bu. Silakan ibu bacalah. Surat An-Naml ayat 91 tadi. Oh ya. Nah itu ibu udah kepet-kepet tuh. Saya nggak ngerti loh, nggak malahan yang seperti itu. Justru orang luar malah ngerti. Coba. Ya bener, kita pernah membaca An-Naml 91 segala macam. Oh, kalau saya sendiri memang dari ya, ayat surat yang pertama sampai yang terakhir. Orang saya sehari 1 juz kok. Dan ketika saya head itu
kan nggak boleh, pegang Al-Quran saja nggak boleh. Jadi kita harus mendengarkan orang yang membaca, itu yang dilagu-lagukan, itu ya, itu mendengarkan satu juz hari itu juga, dan atau membaca terjemahannya. Kalau terjemahannya itu kita boleh pegang, boleh jadi saya bisa keluar dari Islam itu karena saya tahu terjemahannya yang sangat mengerikan, yang boleh membunuh yang lain. Pembunuhan loh, coba. Kitab itu yang ngajarin ternyata, coba. Ini kan gila gitu loh. Otak kita nggak gila. Kita diajari, bunuhlah orang yang tidak percaya pada Allah dan Muhammad. Coba, ini apa? Ini diajarkan ke kita. Dan saya sampai tua itu terus ngajar ke anak-anak kecil, ke anak-anak, ke orang tua, ke orang itu semua saya ajarin cara baca, cara terus apa isi agama Islam itu apa. Coba, apakah saya nggak merasa bersalah kalau saya terus-terusan dekem itu agama seperti itu? sorry, lanjutkan. Boleh Ibu. Boleh saya sedikit ya Bu ya. Tanah air ya. Mari kita melihat proses daripada berlangsungnya bangsa Indonesia. Jadi jangan ada bahasa yang sifatnya untuk mengkotak-kotakan Ibu. Mari kita melihat bahwa Allah yang kami tahu itu adalah yang memberikan kasih sayang kepada semua hambanya, melihat kepada semua ya. Jadi untuk hidup di negara Indonesia, mari Ibu. Jadi Tuhan Allah itu sebetulnya hanya untuk orang Arab sana, gitu loh maksud saya. Bukan. Nggak Untuk perlu dibawa sebuah Nusantara. bukan. Kita semua orang Nusantara ngapain juga harus nyebut-nyebut Mari Ibu, Allah. mari Ibu saya luruskan. Seperti itu. Jadi mari Ibu, monggo Bu. Kalau sudah saya ngomong. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah ya, termasuk juga Nabi Isa ya, itu mengenai tauhid ya Bu, dan oleh Rasulullah rahmatalil alamin, artinya memberikan rahmat kepada semua umat. Nah, adapun yang Ibu katakan untuk Al-Qur'an membunuh itu bunuh kepada diri kita yang memiliki sifat-sifat yang jahat, yang jelek itu Bu. Itu yang Tidak ada seperti itu. kita maksudkan seperti itu. Orang kafir yang tidak percaya Ibu menafsirkan, pada Allah dan Muhammad. Ibu Coba itu. Ibu menafsirkan salah Bu, maaf. Orang kafir, orang-orang yang tidak percaya pada Allah dan Mehmet. Kenapa disebutkan dengan Allah dan Mehmet? Kita itu orang Nusantara, ngapain juga pakai Allah dan Mehmet coba? Kita itu cukup pakai orang Nusantara, sebutan orang Nusantara apa seharusnya, bukan bahasa Arab Patinggena itu dibawa ke Nusantara, seharusnya kan seperti itu. Ibu tenang, Thank you. Ibu tenang sayang. Oke, tenang, Nggak tapi usah. saya Ibu membawa bersuarakan. emosi ke Komal, tenang ya Ibu. Saya sangat-sangat emosi, saya nggak bisa luapkan Oke. hati saya itu sangat sulit. Ini Ibu, saya berada di lingkungan, saya berada di lingkungan orang-orang non Muslim, Ibu ya, yang Chinese, yang bohong, apa? Ibu. Mereka Sebentar, sangat, Ibu, bohong, sangat Bu. dengan saya, Ibu, itu oke bohong, banget. Jadi Ibu, tidak seperti yang Ibu emosi seperti dengar suara ini. saya nggak? Ibu dengar suara saya Dengar, nggak? Bapak, Ibu dengar, Ibu udah bohong. Di lingkungan mana? Artinya yang mayoritas non Muslim atau bukan Islam? Saya tuh orangnya fleksibel. Saya ada beberapa tempat ya Pak ya. Di tetangga saya yang lingkungan non Muslim, mereka tuh saya bisa Ibu. menyesuaikan. Mereka bisa menyesuaikan. Ibu. Jadi maaf Bu, kalau saya mengamati dengar isi saya. Komal, maaf Bapak, isi Komal yang mulai. seperti begini, ini memancing perpecah belahan. Bangsa Indonesia itu Oke. menghadapi problem yang cukup banyak di Oke. dalam negeri sendiri. Jangan kita artinya menjadi api lagi gitu. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu, ya Bapak ya. Bukan, Ibu dengerin dulu deh, dengerin dulu deh artinya nih. Kita iklan dulu satu lagu deh Bu ya, biar Ibu paham nih. Kita Di Islam itu nggak ada Kita kedamaian, nggak ada toleransi Islam. kita
iklan Bu, dengerin Ibu yang jelas Justru nih. ibu hidup di mayoritas Islam, ya. Ibu memegang Sengsara. yang banyak-banyak Hidup hal-hal di yang mayoritas baik. Islam, kuping Ibu lihat budek, itu dong. hati berdebar-debar, karena ustadznya selalu mengajarkan menghina agama orang lain. Itu Nah, Islam. itu oknum. Kalau Itu Kristen oknum. tidak pernah membawa-bawakan agama Islam, karena Islam itu sampah. Islam itu sampah. Ibu melihat penjajahan Ngerti nggak? Hitam yang ada di Islam itu Indonesia. kotor. Ibu Coba pernah kalau melihat Anda tinggal di penjajahan yang masih mayoritas tersisa Kristen, satu. hidup Anda aman. Tapi kalau kita hidup di mayoritas Islam, kuping Karena budek. saya tidak mau Mau nggak? menghabiskan waktu yang seperti ini, saya masih ada agenda Malu lainnya. kan? Ibu, Kan ya. malu kan? Kalah Saya kan? masih ada agenda. Agendanya Saya nggak apa? bisa- Agendanya nggak mau mendengar. Bukan, Gitu bukan. loh. Saya ada janji, Islam Bu. itu tidak damai. Islam Boleh, itu boleh, mengajarkan Ibu, nggak kekerasan. Coba kamu dengar tuh, kamu lihat tuh 212. Ahok, ayo. Apa itu Ibu nggak Islam? tahu penjajahan- Damai. penjajahan itu siapa Islam dulu, itu Bu? tidak ada Ibu, sebentar, saya kedamaian. ngomong. Ibu, Islam itu Ibu, kerusuhan. Ibu, penjajahan siapa, Bu, yang pernah menjajah Indonesia? Siapa, Bu? Anda Islam. Ibu tahu? Penjajah itu Islam. Ibu lupa penjajahan yang ada di Indonesia yang Islam. berapa lama itu siapa? Biang Ibu? keroknya Coba. siapa? Islam. Islam Saya paham. Islam itu di mana-mana rusuh. Islam itu tidak ada kedamaian. Mari kita. Soal kok tetap akan mengatakan bahwa Belanda penjajahnya. Sebetulnya Islam tuh justru 500 tahun yang lalu mereka datang ke Nusantara, terus ngobrak-ngabrik semua apa yang ada di Nusantara. Nusantara udah semuanya udah bertuhan bagus, ya. Tiba-tiba datang itu para dari penjajah dari Arab Patinggenah itu. Seperti itu terus Nusantara itu berteman dengan Belanda akhirnya Saya izin didatangkan. Bapak Ibu, karena saya masih ada beberapa agenda. Yang penting mari dilanjutkan dengan damai, bawa kebaikan, Kalau kami keindahan di damai, negeri ini, tapi ya, kalau Ibu, Anda ya. tidak ada Bawa kedamaian, oke? keindahan, Kalau Anda mau mengundurkan diri berarti Anda sudah malu. Anda tidak mau mendengar, ya? Gitu loh. Selamat sore. Itulah Assalamualaikum. Islam. Saya masih ada beberapa agenda, maaf Nggak ya. masalah, silakan turun. Ada tangga di bawah. Memalukan Islam. Ibu. Ya, hostnya kali ini ya. Gitu dong ya. Ya host, ricu sedikit ya host. Bukan nggak apa-apa, itu bagus. Itu Bagus itu. bagus dong ya. Ibu Melati sama Bunda Kun bagus itu. Bagus. Lihat ya teman-teman tuh. Bayangin udah dikasih suruh baca masih ini aja. Bayangin ya. Belum Nggak lagi mau saya- mendengar dia. Iya ya, yang dilakukan oleh mayoritas merasa kalau udah berolah dan bermemet udah paling bagus. Mereka lupa dengan yang lain juga bagus sebetulnya. Tapi mereka kan menilai yang lain itu salah dan neraka. Ini loh yang membuat saya gemes sangat dengan namanya Kislim tuh. Kok seperti itu gitu otaknya. Dan dia nggak mikir ya Bu Melati ya, kalau kita ya hidup di tengah-tengah mayoritas Islam, hidup kita tuh sengsara. Makanya Sengsara saya sekali, tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau mereka tinggal di tengah-tengah kita, mereka menikmati kesejahteraan dari kita. Hidup damai, gitu loh. Itu nggak bisa dipungkiri. Coba, inget gak ya waktu itu ada orang mana tuh yang Ibu Medan apa-apa ya, yang dia bilang katanya toanya berisik sekali. Dipenjarakan gara-gara Iya. toa. Itu Allahnya digantung di atas. Orang bising, orang sakit gigi, sakit, dia nggak peduli teriak-teriak dengan speakernya itu loh. Coba bayangin, bagaimana kita bisa hidup sejahtera, damai di tengah-tengah mereka. Nggak ada kedamaian. Yang ada kalau kita salah ngomong, kita dipenjarakan. Itulah Islam. Islam itu perusuh, biang kerok, dan tidak ada kedamaian.
Tadi kan dia bilang saya hidup di tengah-tengah umat non-muslim. Itu aja udah berbohong. Kalau lo tinggal di PIK, oke lah. Tinggal di Pantai Mutiara, oke lah. Lo di lingkungan non-muslim, gimana sih? Nah, memang boleh berbohong di mereka. Ya kan? Iya, dalam 3 hal. Masa, nah makanya teman-teman, kalau dibilang dia, oh saya hidup di tengah-tengah non-muslim, itu udah bohong. Untuk apa? Untuk menangkis saya sih toleransi inilah itulah. Kalau hidup di Pantai Mutiara atau yang lagi dibangun PIK nih ya, itu oke. Baru kita percaya. Ya tinggalnya di pertamburan gimana coba? Saya tinggal di pertamburan. Saya dikelilingin sama non-muslim. Percaya nggak kalian? Nggak percayalah. Aduh, susah. Menyebut agamanya aja pertama kali masuk kagak mau, malu. Nggak mau. Nggak mau, tapi begitu Jika lagi ketahuan. lagi dibahas langsung ketahuan. Saya hidup di tengah-tengah non-muslim. Nipu lagi. Iya, bisa dibayangin nggak sih kalau ada orang Islam nih, kalau ada orang Islam bicara seperti itu, coba percaya nggak? Pak, Bapak tinggal di mana? Di Tanah Abang. Oh, di Tanah Abang dikelilingin non-muslim, Pak. Pak, Bapak tinggal di mana? Condet. Oh, dikelilingin sama non-muslim, Pak. Mereka enak aja ya, kadang-kadang. Bunda, thank you Bunda, mantap Bunda. Waduh, 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 waduh. Halo, Muslim di sini. Ya, wah, gua kata juga apa? Betul. Muslim dong. Muslim, iya, Muslim kalau naik 1 nggak pakai baju, 2 Pakai telur doang. rokok, 3 ngamuk-ngamuk berisik. Sama kayak Yesus tuh. Oh, bisa pindah gak ke tempat sepi dulu? Coba ulangi sekali lagi. Asa suka. Coba ulangi sekali lagi. Sama seperti siapa? Sama seperti siapa? Sama seperti Oke, kalau siapa? gitu, Turun kau. kalau gitu dia denger lagu dulu nih, kuat apa kagak nih? Kuat apa kagak nih napasnya nih? Denger lagu. Direkam teman-teman ya, direkam teman-teman. Burung Muhammad, mau gauli babu, antarin 1, mau gauli mantu, Al-Azhar 36, mau gauli bocil, At-Talaq 4, mau menggauli siapa aja, Al-Azhar 50, kawin tanpa mahar, Al-Azhar 37, mau gauli bini orang, An-Nisa 24, pakai dulu baru bayar, Al-Azhar 3, sungguh Allah maha penyayang burung Muhammad, burung Muhammad, burung Muhammad, burung Muhammad, burung Muhammad, mau gaul
Al-Ahzab 36. Mau gauli bocil, At-Talaq 4. mau menggauli siapa aja, Al-Ahzab 50. kawin tanpa mahal, Al-Ahzab 37. mau gauli bini orang, An-Nisa 24. pakai dulu baru bayar. An-Nisa 3. Sungguh Allah maha penyayang burung. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Ayo, ada jelas-jelas Mehmet itu menikahin si bocil Aisyah. Itu loh dari kecil saya udah tahu. Kemarin itu yang di siapa di Mas Edis itu ada siapa namanya Rizal atau siapa? Dia nggak percaya coba. Islamnya Islam apa dia itu coba? Padahal cerita Wah, anak Ibu, Mehmet punya Ibu kena pelanggaran dulu, Bu. Bu, Hah? turun dulu, Bu. Turun dulu kena pelanggaran. Saya yang kena. Enggak, saya yang kena, Bu. Saya yang kena setelah aku. Kok Apa? biasanya kagak ya? Apa bagian? Ada report kalau ada report. Ditombak. Oh, iya. Salam Deknat. Salam, Nat Pak Yaya. Todi, salam. Shalom Bunda, shalom Bang Todi, Bang Iyo, Kak Melati, Bang Jo, Bang Doni. Halo. Nat, kau ketinggalan, Nat. Nat, kau ketinggalan, Nat. Tadi ada ini, Nat. Tadi kau ketinggalan, Nat. Bunda kalau ngomel begitu ya? Pak Todi ada, Pak Todi. Oh, Pak Todi, Bunda, jangan-jangan direkam loh, Bunda, sama Pak Todi. Iya, lanjut Bang Yon, thank you. Oh gitu. Ngapain duit ngapain? Thank you Bang Jo, kopinya jadi nggak ngantuk. Pak Jo. Thank you, Bang Jo. Enak, tadi Bunda tahu nggak? Ngapain? HP Ya. saya sampai goyang dengar suara Bunda. Goncang HP saya. Bunda nyanyi tadi. Ada lagu versi baru loh Pak. Ada musiknya, ada ngomelnya gitu. Tadi rekamannya mau ya? Gak ada rekamannya. Nggak ada. Bang Todi kan produser. Ada kok. Tadi ada ibu-ibu majelis taklim naik disikat sama Bunda tadi. Majelis taklim. Orang hostnya sampai diem aja. Hostnya bangkunya goyang-goyang, Nat. Pasti Bunda keren deh. Udah bisa nabayangin deh. Udah bisa nabayangin. Gregetan, Nat. Aku sama Bu Melati campuran kita nih. Kita duet campur. Halo. Lanjutkan Bunda. Aku di belakangmu Bunda. Bunda di depan, aku di belakang. Mangian, aku mau ngasih makan anak-anak dulu. Iya. Gini, Asa, gue bilang lo ke tempat sepi, tempat pancing ke atau ke kuburan. Jangan lo tempat orang macet lo naik. Tempat orang mancing, lo di pinggirnya kan sepi tuh, nggak boleh berisik. Jangan di jalanan, gimana sih? Oh, Pak Todi ada deh tadi, Pak Todi. Hah? Di jendela, nonton di jendela. Oh. Lagi di jalan. Iya, kalau lagi di jalan jangan maksain dul. Nanti kalau lo ketabrak siapa yang disalahin? Aku lagi bikin sele buat nastar loh. Sampai gregetan nih, hampir angus nih. Betul ya, ngelesnya minta ampun ya, Bunda ya. Bu Melati ya, ngelesnya minta ampun ya. Ngeles saja tuh Ibu.
belajar kitabnya tuh, Al-Qur'annya ya Bang Ion ya. Iya, enggak. Itu begitu dikasih terjemahannya dia kaget.